Shalom saudara, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, doa, dan support Bapak Ibu demi berlangsungnya channel ini, dan kami telah mendapat respon bahwa channel ini telah menjadi berkat. Di masa raya Natal ini kami berdoa agar damai sejahtera Tuhan berlimpah buat saudara semua dimanapun saudara berada. Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang. Dalam masa raya Natal ini kami ingin menyapa Anda, di mana saya akan ambil sebuah ayat yang terdapat dalam Lukas 2 ayat 13-14. Firman Tuhan katakan demikian, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada 3 kata penting yang ditekankan dalam ayat 14. Yang pertama bicara mengenai kemuliaan bagi Allah. Yang kedua damai sejahtera di bumi. Yang ketiga berkenan kepadanya. Saya adalah seorang guru dan saya senang kepada pelajaran gramatikal bahasa yang menyelidiki bahasa atau kata-kata penting dalam terjemahan aslinya. Kemuliaan itu dalam bahasa Yunani pakai kata doxa, atau dalam bahasa Ibrani pakai kata kabot, yang artinya besar, ajaib, dahsyat. Suatu sifat Allah yang dalam ketidaktampakannya dan termanifestasi, katanya, dalam wujud terang, cahaya, guntur atau guruh, sehingga menarik seluruh perhatian manusia, yang daripadanya menimbulkan rasa gentar, rasa kagum, rasa takut dari manusia itu kepada Allah yang menampakkan diri kepada manusia yang menyaksikannya. Ketika peristiwa Natal, kita katakan itu berita mengenai lahirnya Yesus, Sang Juru Selamat, Raja segala raja. Dan di padang Bethlehem Efrata, maka malaikat memberikan proklamasi kepada para gembala bahwa hari ini lahir bagimu juru selamat, ya, di kota Daud, di Bethlehem. Dan sementara mereka mendengar itu dan terkagum akan penyampaian malaikat, tiba-tiba dikatakan langit terbuka dan tentara bala tentara surga bernyanyi memuji Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Berkaitan dengan Natal, Bapak Ibu, kita diingatkan kembali bahwa Natal bicara bagaimana kita, Bapak Ibu, memfokuskan hati, hidup, perhatian kita kepada kebesaran Tuhan. Ya, kadang-kadang orang gagal fokus dalam merayakan Natal. Mereka fokusnya kepada kemeriahan, kepada pesta pora, kepada kemegahan, kepada hal-hal yang spektakuler. Tapi dalam versi dunia, tapi lewat ayat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, peristiwa Natal membawa kita fokus kembali, ya, tertuju kembali kepada Tuhan yang besar, yang ajaib, yang mulia, yang dahsyat. Dan dengan demikian kita bisa memuji, menyembah Dia, merayakan Natal dengan makna yang sebenarnya. Yang kedua adalah kata damai sejahtera. Ya, damai sejahtera itu pakai kata airin dalam bahasa Yunani. Damai sejahtera atau airin itu adalah sebuah kondisi kenyamanan, kesentosaan, ketenangan dalam diri manusia, dalam jiwa manusia, dalam batin manusia yang diberikan atau diciptakan oleh Allah. Dan damai sejahtera ini, Bapak Ibu, hanya dapat dirasakan ketika manusia itu berhubungan dengan Allah, ketika manusia bersekutu dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang bersekutu, berhubungan dengan Tuhan, yang dapat memperoleh damai sejahtera itu. Bapak Ibu, masa raya Natal, ada banyak hiruk pikuk yang terjadi, yang sedang ada di dalam dunia ini. Dan dalam hiruk pikuk itu ada banyak kondisi-kondisi luar yang kadang-kadang membuat kita stres, membuat kita takut, membuat kita cemas.
Namun ingatlah, Natal itu bicara damai sejahtera. Pastikanlah saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Yang dengannya Bapak Ibu kita bisa menikmati damai sejahtera, sentosa dalam hati dan jiwa kita. Meskipun kondisi di luar sana tidak seperti yang kita harapkan. Tapi kalau kita bisa memiliki damai, kata berhubungan dengan Tuhan, maka kita bisa merayakan Natal dengan sebenar-benarnya. Kata terakhir itu adalah kata berkenan kepadanya. Kata berkenan itu pakai kata eudokio. Ya, itu adalah sebuah kondisi, sebuah situasi di mana manusia ketika menghampiri Tuhan dan manusia menghampiri Tuhan itu mendapatkan penerimaan, ya, mendapatkan perkenanan sehingga manusia itu disukai oleh Tuhan. Biasanya dalam tradisi Yahudi hal ini ada pada praktek ketika mereka coba datang ke bait Allah membawa korban, ya, membawa persembahan dan dibakar oleh imam dan itu harum di hadapan Tuhan sehingga apa yang mereka kerjakan itu berkenan kepada Tuhan. Musim raya Natal biasanya berdekatan juga untuk menyambut tahun baru. Dan salah satu biasanya momen di mana kita di akhir tahun dan awal tahun adalah momen namanya evaluasi dan kontemplasi. Coba kita cek kembali Bapak Ibu mengenai praktek hidup kita di belakang setahun ke belakang. Apakah ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Apakah ada hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan? Apakah ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Dan mari kita berkomitmen memasuki tahun baru nanti, ya 2024. Kita bikin komitmen baru untuk memperbaiki apa yang salah dan membuat hal-hal yang baru yang kita tahu nanti hal-hal itu menyukakan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, diterima oleh Tuhan. Segala sesuatu yang kita perbuat akan sia-sia kalau kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita lewat renungan ini. Tuhan memberkati semua.